Di Gunung Batu. Gunung Batu. Belakangan ini PMK ya. Oke, betul. PMK ini. Ready? Bismillah. Kamera roll. 3, 2, 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Jember 1 TV yang dirahmati Allah, bahagia sekali saya Pia Mediana dapat kembali membersamai Anda dalam program acara Setetes Embun, di mana nantinya kita akan menyimak sebuah tausiah keagamaan bersama narasumber yang kompeten dalam bidangnya. Dalam episode kali ini, Setetes Embun akan mengangkat sebuah tema yakni penegakan keadilan dan pembebasan kaum yang tertindas. Jika kita melihat sejarah, kedatangan agama sejak semula memiliki misi untuk membebaskan segala yang tertindas, segala yang dilemahkan. Allah telah memerintahkan utusan-utusannya untuk mewujudkan tujuan dari agama. Seperti Nabi Musa alaihissalam yang diutus Allah untuk membebaskan Bani Israel dari kekejaman Fir'aun. Ataupun Nabi Isa alaihissalam yang juga mendapatkan perintah untuk membebaskan kaum mustad'afin, yaitu kaum tertindas. Kemudian Nabi Muhammad yang membawa ajaran Islam untuk membebaskan perempuan dari belenggu laki-laki yang waktu itu masih kental dari patriarki yang sangat kuat. Lalu bagaimana peran kita yang bisa kita lakukan ke depan untuk meneruskan perjuangan para nabi dalam menegakkan keadilan dan juga membela kaum yang tertindas? Selengkapnya akan kita bahas bersama narasumber yang telah hadir bersama kita di studio kali ini, yakni Ustadz Muhammad Kholili MHI, yang juga sekaligus menjabat sebagai Ketua Komisi Hukum dan HAM Majelis Ulama Indonesia Jember. Kita sapa terlebih dahulu pemirsa. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat dan afiat, ya. Selamat datang kembali tentunya di Jember 1 TV. Ini merupakan pertama kali nggih Ustadz ya? Kalau di sini ya. Kalau ada beberapa wartawan itu yang biasanya wawancara, ya. Dan ini baru pertama kali episode pertama Setetes Embun Ustadz Kholili menyapa pemirsa Jember 1 TV nggih. Alhamdulillah. Baik Ustadz, mengenai penegakan keadilan dan pembebasan kaum yang tertindas, sebenarnya bagaimana peran yang bisa kita ambil untuk bisa mengaplikasikan ajaran agama menegakkan keadilan tersebut? Kami persilahkan Ustadz untuk memberikan tausiah. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, bismillahi amantu billah, i'tasamtu billah, tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwata illa billah, alhamdulillah ala kulli hal wa ni'mah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah mi yaumina hadza ila yaumina dhama ba'du. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Mbak Vivi ya? Mbak Pia. Oh, Mbak Pia. Namanya Mbak Pia, mohon maaf. Alhamdulillah kita bisa jumpa, bisa menyampaikan spirit yang itu sebetulnya sudah sejak Islam itu hadir, maka spirit itu sudah ada. Cuman problemnya apakah keadilan itu kemudian dengan otomatis itu ditegakkan? Nah, ini yang menjadi harus kita sosialisasikan ya, harus dikenal semua. Bahwa salah satu sendi penting dalam agama kita itu soal keadilan. Bagaimana misi yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW, diantaranya seperti yang disebut tadi, keadilan itu. Yang berbuat adil itu disukai oleh Allah gitu. Kalaupun kata kebalikannya itu tidak mesti zalim, yang bertentangan dengan keadilan, tetapi di antara yang dibenci itu adalah orang-orang yang gemar berbuat zalim. Sehingga kalau ini kita ambil satu simpulan bahwa
siapa yang ingin disukai oleh Allah, maka berbuat adil gitu. Kebalikannya, siapa yang gemar berbuat zalim, maka itu akan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Ada banyak ayat yang bisa kita kutip ya. Supaya tidak salah saya mau baca saja. Baik. Karena kalau salah itu menjadi haram ya. Misalkan ini perintah Allah supaya kita berbuat adil, berbuat kebajikan, ada dalam surat An-Nahl. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Itu sangat terkenal ayat ini karena hampir semua khotib di Jumat itu membaca ayat ini. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Apa maknanya? Bahwa Allah itu memerintahkan kita supaya berbuat adil dan berbuat kebajikan gitu. Wa ita'idzil qurba, lanjutannya, kemudian wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Allah itu melarang terhadap perbuatan yang fahsya dan munkar gitu. Jadi wal baghi. Jadi itu diantara larangan-larangan yang secara tegas disampaikan oleh Allah dalam surat An-Nahl tadi gitu. Sebabnya kita sebagai umat Islam harus mampu mengamalkan ini dan menyebarkan atau mengenalkan, mengajarkan kepada banyak orang supaya kita menjadi gemar gaya hidup kita, gaya hidup yang dipenuhi dengan kebajikan, dengan keadilan. Sebaliknya, kita menghindari terhadap perbuatan-perbuatan yang telah dilarang, diantaranya yaitu tadi fahsya, mungkar, baghi. Nah, ada banyak realitas kehidupan yang perlu kita jadikan analisa gitu atau pandangan bahwa perintah yang telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat ini itu tidak secara otomatis terjadi. Ini penting bagi kita semua untuk membawa misi ini gitu. Supaya keadilan, kebajikan itu bisa memasyarakat, bisa membumi gitu. Sehingga ayat-ayat yang diturunkan ini itu bisa menjadi bagian kehidupan gitu. Nah, kebalikannya, ketika ini sudah tidak diindahkan, bahkan yang dilarang itu justru yang dilakukan, nah itulah persoalan gitu. Dan ini terjadi bukan hanya dalam hubungan personal sebetulnya, tapi bagaimana yang paling parah itu kalau seandainya itu ditopang melalui suatu kebijakan yang menjadikan masyarakat mengalami ketidakadilan atau penindasan tadi gitu. Bisa jadi pelaku-pelaku misalkan di realitas kehidupan dalam berbangsa dan bernegara itu untuk memuluskan niat buruknya itu bisa niat buruk itu bisa diwujudkan supaya tidak melanggar suatu peraturan perundangan, maka peraturan perundangan inilah yang dipesan supaya bisa dilegitimasi gitu. Nah, sebabnya penentu kebijakan yaitu legislatif juga harus mampu mengamalkan terhadap ayat ini gitu. Bagaimana keadilan itu bisa ditegakkan? Itu sedari undang-undang itu dibuat. Bagaimana nilai-nilai filosofis yang ada dalam ayat ini itu bisa menjadi nilai hukum positif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Republik Indonesia ini, tentunya ini harus dijadikan satu peraturan perundang-undangan yang isinya itu tentang bagaimana tentang keadilan, tentunya sesuai dengan sektor masing-masing, itu harus bisa masuk di situ gitu. Bagaimana ketika bicara soal kelestarian alam, bagaimana ketika bicara soal manusia gitu, misalkan akses untuk pekerjaan, bagaimana orang yang seharusnya memang dijamin hak untuk mendapatkan pekerjaan dan pelindungan atas dirinya itu bisa ditegakkan. Tentunya ini dirumuskan sesuai dengan kontekstual masing-masing gitu. Termasuk juga
tidak luput yang disebut tadi soal perempuan, soal anak gitu. Sehingga nilai-nilai dalam Islam ini bisa kontekstual, bisa dipakai, dan itu bisa dijadikan hukum positif. Kalau siapa yang merumuskan itu, yaitu legislatif, itu bisa memasukkan ini dalam sejumlah peraturan perundangan yang bisa diberlakukan gitu. Begitu juga yang eksekutif nih. Bagaimana merumuskan satu kebijakan itu juga mengandung nilai-nilai ini. Nah, sehingga kalau seandainya ada pertentangan antara yang mungkar tadi dengan yang seharusnya adil dan berbuat kebijakan, sehingga pelanggarannya itu bukan hanya sisi moral, tapi ada hukum yang bisa menjerat mereka, sehingga mereka itu begitu dijerat itu ada efek jerah kepada mereka, sehingga untuk melakukan hal yang mungkar tadi itu bisa mikir-mikir. Kenapa? Karena aparat penegak hukum itu bisa menjerat dengan hukum positif. Nah, di situ. Nah, begitu juga pada saat bagaimana proses hukum itu ditegakkan. Tentunya ini aparat penegak hukum ya yang harus menjadikan nilai filosofi yang ada di ayat ini, kemudian yang sudah dituangkan dalam peraturan perundangan itu bisa ditegakkan supaya akses keadilan yang semestinya itu didapat oleh masyarakat itu bisa didapat. Begitu kurang lebihnya. Okay. Baik Ustadz, jadi memang keadilan ini banyak sekali aspek yang terlibat, utamanya memang para aparat penegak hukum dari mulai legislatif, eksekutif berikut tadi. Dan kemudian sebenarnya apa yang menjadi relevansi dengan kehidupan sehari-hari, baik kita sebagai warga ataupun rakyat, sebagai penentu kebijakan pemerintah ataupun aparat penegak hukum tadi? Nah, tadi sudah disebut ya bahwa keadilan dan kebijakan itu adalah perintah dari Allah. Kebalikannya, mungkar, fahsya, baghi, yaitu permusuhan, kemungkaran, kekejian itu satu larangan yang secara jelas disampaikan dalam ayat gitu. Nah, kalau terjadi kebalikannya, itu apa sikap yang harus kita lakukan? Maka falyughayyir, rubahlah itu. Bagaimana untuk bisa suatu penindasan, suatu ketidakadilan yang terjadi, apalagi itu ada satu kebijakan misalkan yang melegitimasi terhadap suatu ketidakadilan itu, apa yang harus kita lakukan? Langkahnya kalau bahasa sekarang, ya langkah advokatif diantaranya. Bagaimana personal-personal ini membangun satu kekuatan, tentunya itu tidak dari luar juga, tetapi bersama orang-orang yang dijadikan tumbal, dijadikan korban, mengorganisir diri, mendesak kebijakan itu supaya berubah. Tentunya kalau sekarang ya, karena sudah dunia intelektual, bagaimana itu bisa tertuang dalam naskah akademik. Naskah akademiknya itu bersumber dari riset, dokumen riset sosial dan empirik gitu. Dari naskah akademik itu bisa kemudian dibuatkan legal drafting gitu yang mendorong terhadap satu perubahan kebijakan yang semula tidak adil menjadi adil. Nah, itu. Nah, begitu juga dari aspek penentu kebijakan baik legislatif dan eksekutif ya, tentunya spirit nilai ini itu harus dijadikan motivasi bagaimana ketika membuat suatu kebijakan itu misinya adalah keadilan dan kebajikan, bukan kebalikannya gitu. Sehingga apapun bentuknya, misalkan suatu kebijakan yang justru menjadikan rakyat itu menjadi korban, nah jangan menutup diri, jangan resisten gitu. Tetapi rubahlah itu dengan kekuasaan yang dimiliki, otoritas yang dimiliki, sehingga ketidakadilan yang berjalan itu bisa berubah gitu. Nah, begitu juga media nih, peran media ini penting juga nih. Bagaimana peran media bisa memanfaatkan nilai ini gitu, menggunakan nilai ini ya tentunya apa yang memang terjadi dari ketidakadilan itu ungkap gitu. Siapa aktornya, motifnya apa, supaya menjadi edukasi masyarakat bahwa ketidakadilan ini jangan dibiarkan. Karena kalau didiamkan, maka akan seterusnya itu akan terjadi gitu. Ini signifikansinya peran media ya, bagaimana suatu kejahatan itu bisa menjadi kesepahaman bersama harus dilawan. Ini sangat
efektif ini kalau bisa dilakukan bersama-sama. Tentunya jangan sampai media-media itu bisa dipesan juga oleh pelaku-pelaku sebagaimana yang saya sebut tadi ya. Ketika penentu kebijakannya sudah dipesan gitu supaya suaranya atau menentukan kebijakan sesuai hasrat dan nafsunya orang yang punya kepentingan. Media tidak lagi menyuarakan yang sebenarnya, ini kan siapa lagi yang akan menyuarakan kalau hanya bersumber pada masyarakat atau korban itu juga bisa jadi itu dipecah belah oleh pelaku. Bagaimana orang yang oportunisnya itu dimanfaatkan, diiming-imingi supaya menerima begitu saja, tidak melawan gitu. Malah yang melawan itu dianggap suatu kejahatan, padahal yang melawan itu memperjuangkan suatu keadilan. Nah, ini peran media sangat signifikan, bagaimana yang benar itu bisa ditampilkan kebenarannya, yang salah itu bisa ditampilkan kesalahannya supaya menjadi edukasi publik gitu. Ini sangat bermanfaat bagi teman-teman gitu. Betul, Ustaz. Dan memang dari sebuah keadilan, wujud yang ingin dicapai adalah sebuah kesejahteraan. Apakah kesejahteraan ini sendiri hal yang utopis atau memang sesuatu yang memang bisa kita raih sebenarnya? Apa yang menjadi tolak ukur kesejahteraan dan juga keadilan? Ya, sebetulnya tidak mesti linier ya. Ada kalanya memang linier, ada kalanya tidak. Tetapi bahwa keadilan dan kesejahteraan itu adalah hak yang melekat, yang tanpa diminta, itu harus diberikan oleh pemangku kewajiban. Siapa pemangku kewajibannya? Penyelenggara negara, perumus suatu kebijakan. Perumus ini adalah legislatif itu. Penentu kebijakannya siapa? Eksekutif itu. Itu masyarakat tanpa meminta, bahwa keadilan yang semestinya didapat nggak usah didesak-desakan. Kalau memiliki nilai dan spirit terhadap ayat ini ya, saya sebagai apakah itu kades, apa itu RT, RW, apa itu camat, bupati, gubernur atau presiden, tanpa diminta karena itu satu kewajiban, dilakukan itu. Bagaimana membuat satu rumusan kebijakan yang bisa berdampak adil, yang itu juga bisa mensejahterakan kepada masyarakat secara umum, bukan segelintir orang yang memesan tadi gitu. Kalau itu yang terjadi, maka dia sedang berbuat zalim. Penyelenggara negara ini sedang berbuat zalim. Dan itu tanpa diminta, nggak perlu masyarakat teriak-teriak, karena tujuan dari suatu perumusan kebijakan itu tiada lain untuk kemaslahatan umat, kemaslahatan warga. Nah, ketika itu sudah kemaslahatan tak bisa didapat, berarti ada suatu kebijakan yang salah. Apalagi sementara masyarakat mayoritas itu menjadi miskin, tidak sejahtera, tidak adil, mengalami ketidakadilan, sedangkan segelintir orang itu justru berfoya-foya dengan pendapatan yang tidak begitu rumit dilakukan. Itu kan sudah ada ketidakadilan. Apalagi terjadi monopoli, terjadi nepotisme, terjadi kolusi atau bahkan korupsi, itu sudah jelas ketidakadilan itu. Nah, yang seperti itu itu sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah itu suka kepada orang yang berbuat adil, kebalikannya benci kepada orang yang berbuat zalim itu. Bahkan kezaliman itu jangan dikira itu tidak berlaku sama, berlaku sama. Sekalipun itu kepada orang yang kafir misalkan, kita dilarang itu berbuat zalim itu. Ada satu hadis itu yang menurut saya ini menarik, supaya tidak menerjemahkan bahwa seakan-akan boleh berbuat zalim kalau itu kepada orang kafir gitu. Rasulullah itu mengingatkan begini, ittaqu da'watal mazlum. Takutlah kalian itu kepada doanya orang yang dizalimi, orang yang tertindas gitu. Wa in kana kafiran, meskipun mereka yang dizalimi itu orang kafir, fa inna laisa dunahu hijabun. Jadi antara orang yang dizalimi dengan Allah itu tidak ada batas. Ketika orang yang dizalimi itu meminta supaya Allah itu berbuat apa, itu akan terjadi, akan dikabulkan. Itu betapa Allah itu sangat menyayangi kepada setiap makhluknya, sekalipun dia kafir. Nah,
Sejatinya agama itu kan tujuannya dua memang, gitu. Kalau dari aspek tasawuf ya. Pertama, bagaimana kita itu sebagai pribadi, sebagai personal, dimanapun kita berada, personal sebagai warga, personal sebagai pemerintah, penyelenggara negara, dan seterusnya, itu bisa menjadikan Allah yang sebagai Tuhan kita yang Maha Esa ini, itu semakin terus-menerus kita agungkan. Gitu. Satu. Yang kedua, bagaimana kita sebagai makhluk ini bisa menunjukkan rasa cinta, rasa kasih, rasa sayang, rasa empatik kepada makhluk Allah. Tujuannya itu. Ketika sudah ada pertentangan dengan dua tujuan itu, maka ada satu kesalahan dalam beragama. Meskipun itu menggunakan simbol-simbol agama. Misalkan pelakunya orang yang menggunakan simbol agama jenggot, misalkan. Karena kan mereka mengidentikan agama ini sempit sekali dengan jenggot, misalkan itu. Padahal jenggot saya cuma tipis-tipis. Gitu. Atau mereka mengidentikan agama itu dengan suatu pakaian tertentu, itu yang sebetulnya agama tidak terbatas dengan itu. Tapi dia sudah menggunakan simbol agama untuk melegitimasi terhadap perbuatan zalimnya, itu sama sekali tidak dibenarkan. Ada yang salah di situ. Gitu. Berarti bisa dipastikan oknum-oknum yang menggunakan identitas agama untuk melakukan hal yang zalim itu bukan ajaran agama dan bukan mencerminkan perilaku agama, iya. Betul. Apapun agama, karena semua agama memiliki visi dan misi yang sama, gitu, Ustaz. Ya, itu relatif juga ya, karena ada pakar tertentu itu doktrin agama tertentu itu bisa menjadikan orang kapitalisme, itu ada kan? Betul. Misalkan Dr. Arif Rahman itu menyatakan begitu. Ada doktrin yang lain, misalkan menjadi intoleran atau begitu. Itu relatif juga. Tetapi secara umum yang saya sebut tadi, kita sebagai makhluk Tuhan yang beragama, misinya adalah satu, semakin mengagungkan kepada Allah yang Maha Esa. Yang kedua, semakin mewujudkan rasa cinta kasih kita, empati kita kepada makhluk Allah, gitu. Betul. Gitu. Ustadz, apakah ada sebuah langkah konkret bagi kita sebagai masyarakat dalam suatu negara ketika melihat kaum-kaum tertindas seperti itu? Karena memang kaum tertindas ini tidak hanya bisa menunggu secara pasif apa yang menjadi jalan keluar untuk mereka bisa bebas, namun kita juga harus aktif. Bagaimana cara kaum tertindas ini bisa bangkit dan berhijrah secara mental dan juga tenaga begitu? Kita sebagai orang yang melihat suatu kemungkaran, tugasnya adalah falyughayyir, maka rubahlah ke suatu kemungkaran itu. Dengan apa? Ya dengan tahapan yang akses yang kita miliki, otoritas yang kita miliki. Kalau kita punya otoritas soal kebijakan, rubahlah dengan kebijakan. Dan itu sangat efektif kalau soal itu. Ketika tidak bisa, misalkan kita tidak sebagai penentu kebijakan, tapi punya kekuatan untuk bisa menyuarakan itu, termasuk media ini misalkan, suarakan melalui media gitu. Atau tidak punya media, punya Facebook, gunakan Facebook yang itu juga media gitu. Punya jaringan, punya kekuatan, gunakan itu untuk merubah suatu kemungkaran itu menjadi keadilan gitu. Nah, kemudian ini penting juga bahwa Rasul itu memerintahkan kita nolong kepada orang yang zalim. Menolong orang yang zalim. Iya. Sahabat mungkin seperti betapa kagetnya kita ini. Maka sahabat matur pada Rasul, kalau nolong yang mazlum, orang yang dizalimi, sudah biasa, wajar. Ya. Tapi bagaimana cara menolong orang yang zalim? Maka Rasul jawab, tolonglah dengan cara jangan beri akses untuk melakukan perbuatan zalim. Jangan beri akses. Iya, jadi tutup aksesnya untuk perbuatan zalim itu. Nah, belakangan ternyata sabda Rasul ini diadopsi oleh pakar pendidikan, namanya Paulo Freire. Kalau kita di jurusan pendidikan itu pasti paham soal orang itu ya. Paulo Freire itu kan bilang ya soal teori penindasan ya, bahwa memutus mata rantai penindasan itu harus dua jalur. Kalau bahasanya dia, satu jalur orang yang tertindas, sadarkan mereka bahwa kondisinya sedang tertindas, bangun semangatnya supaya mereka itu bangkit untuk keluar dari situasi penindasan. Nah, begitu juga pelaku penindasnya. Jadi putus mata rantai penindasan itu dengan
memutus mata rantai penindasnya. Gimana? Bangun kesadaran mereka bahwa perbuatan menindas itu sedang menafikan nilai-nilai kemanusiaan. Kan sama seperti yang disampaikan Rasul. Betul. Begitu belakangan ketemu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan itu. Tolonglah orang yang berbuat zalim itu. Gimana cara menolongnya? Cegah dia, jangan kasih akses untuk berbuat zalim. Nah, ini jadikan inspirasi kita, karena Rasul itu adalah uswah bagi kita, bahwa beliau itu suri tauladan kita, sehingga sendi-sendi kehidupan yang semestinya penuh dengan keadilan dan kebajikan ini itu bisa berjalan gitu. Kebalikannya, penindasan, ketertindasan, kezaliman, permusuhan itu bisa dijauhkan kalau seandainya nilai ini juga dipakai. Apa? Jauhi itu, karena itu larangan Allah gitu. Ini sebuah poin yang menarik gitu, Ya. Ustaz. Karena selama ini kita hanya fokus pada orang-orang yang zalim, Ya. sementara kita orang-orang itu yang terdolimi. Tertindas. Sementara orang-orang yang zalim sendiri, kita tidak bisa hanya sekedar bagaimana cara melawan gitu. Iya. Harusnya kita mengubah mindset kita bagaimana cara menolong mereka untuk bisa berhenti dari Ya. perilaku seperti itu gitu. Ustaz. Betul, itu nusratul mazlum sekaligus juga nusratul zalim. Jadi menolong orang yang dizalimi sekaligus menolong orang yang pelaku kezaliman. Dua-duanya itu. Betul. Dan tentunya keadilan ini harus dimulai dari diri kita sendiri. Dari diri kita sendiri, di mana kita berada, di banyak sektor. Jangan dikira kemudian sektor pendidikan itu tidak ada ketidakadilan. Salah juga. Ketika misalkan yang miskin, yang semestinya dia dapat akses pendidikan dengan mudah, justru pungli gitu. Betul. Yang anak pejabat dan orang terpandang mudah masuk gitu. Ini ada satu kebijakan yang salah ini, menjadikan orang miskin bodoh gitu. Nah, begitu juga di pendidikan agama, jangan sampai pendidikan agama ini hanya dinikmati oleh orang-orang kaya. Sehingga kalau orang kaya saja yang menikmati pendidikan agama, maka apa yang disampaikan Rasul itu juga bisa terjadi apa? Kadal faqru yakuna kufran. Orang fakir itu menjadi dekat dengan kekafiran. Kenapa? Ya karena akses untuk belajar agama ditutup gitu. Betul. Sementara ketika belajar agama itu bisa menguatkan keimanan. Iya, itu. Dan tentunya yang saat ini sedang marak-maraknya tidak hanya pendidikan yang seperti itu, namun juga hukum, Ustaz. Ya. Ketika aparat penegak hukum kita menemukan kasus di sekitar kita, Ya. tapi tidak diselesaikan dengan baik, menunggu viral seperti itu. Kebanyakan yang terjadi seperti itu. Ketika viral merasa malu, Ya. terbuka celahnya, akhirnya baru selesai masalahnya. Betul. Itu yang sering terjadi. Ya. Sebabnya siapapun itu, ya PH, aparat penegak hukum, kita sebagai warga, kemudian siapapun itu juga orangnya, ya keadilan itu harus menjadi landasan dan gaya hidup. Betul. Jadikan gaya hidup. Bisa jadi dalam kehidupan sehari-hari kita tidak suka pada si A. Lalu ketidaksukaan kita itu mendorong kita tak berbuat adil kepada si A gitu. Begitu juga kita sangat cinta, sangat senang kepada si B. Gara-gara cinta dan senang itu kita menjadi tak adil bagi dia gitu. Melakukan sesuatu yang sebetulnya melampaui batas dari yang ia seharusnya dapat gitu. Itu kan juga tidak adil gitu. Mengambil hak orang lain diberikan kepada orang yang disuka. Itu kan naudzubillah min dzalik. Alhamdulillah min Ya. dzalik. Dan itu menjadi poin yang paling dekat dengan kita. Iya, Karena itu ketika kehidupan kita tidak sehari-hari. suka- betul. Tidak suka dengan satu orang, akhirnya kita menularkan kebencian Ya, juga betul. seperti itu. Ataupun kebalikannya yang seperti Ustaz sampaikan, terlalu suka, akhirnya kita juga terlalu berlebihan, dan itu bukan poin keadilan itu sendiri. Iya, jangan dikira itu bayangan keadilan dan kebajikan itu jauh. Jangan. Bisa jadi yang kita sampaikan itu melampaui batas. Betul. Karena kita tidak suka. Bisa jadi juga kita menyampaikan sesuatu di luar yang terjadi pada seseorang. Kenapa? Karena kita sangat suka, misalkan begitu. Begitu juga kan sekarang musimnya nulis. Nulis, mendeskripsikan sesuatu. Bisa menjadi berlebihan, tak sesuai dengan porsinya. Mengapa? Karena landasnya bukan karena
Allah gitu, tetapi landasannya adalah karena suka dan tidak suka, sehingga berbuat tidak adil. Tidak adil. Ustadz, ini pembahasan yang sangat menarik dengan tema yang luar biasa. Namun lagi-lagi kita terbatas dengan durasi yang hanya 30 menit. Ya. Namun tentunya semua ilmu yang sudah Ustadz sampaikan kepada kita semua bisa bermanfaat. Amin. Utamanya bagi pemirsa Jember 1 TV Semoga. dan Tetes Embun. Dan lebih dari itu tentunya semoga pahala terus mengalir kepada mereka-mereka yang dengan tulus menyampaikan ayat-ayat Allah, dan utamanya Amin, kepada amin, Ustadz amin. Muhammad Khalil yang saat ini sudah berkenan untuk hadir di Jember 1 TV memberikan ilmunya pada episode kali ini. Terima kasih Amin. banyak Ustadz. Sama-sama. Dan pemirsa, tentunya ketika kita menjumpai sebuah kelompok yang tertindas, tidak mampu lagi atau kehabisan tenaga dan mental untuk berhijrah, maka kita sebagai sesama manusia yang beragama wajib untuk turut membela haknya agar terbebas dari penindasan. Dan demikian episode Tetes Embun pada kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya Pia Mediana mohon undur diri. Sampai jumpa pada episode Tetes Embun berikutnya. Akhir kata, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Sama-sama.